Selamat datang kembali di Devoted Talk, ruang berbagi inspirasi bagi kita semua yang rindu akan firman Tuhan dan terus bertekun dalam kebaikannya. Dan nama saya Ferdinand Jadaker dan Bersama saya Bilan Wekan yang akan menemani perjalanan rohani kalian selama 20 menit ke depan. ingat, Devoted bukan sekedar kata, melainkan komitmen untuk tetap tinggal di dalam firman di dunia yang dinamis ini. Betul banget, dan juga saya mau mengajak sebelum kita akan banyak ngobrol dengan narasumber kita yang luar biasa, saya mau mengajak setiap brother sister, teman-teman semuanya untuk bisa memfollow dan add di semua sosial media kita, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, dengan kamu ketik aja ISTV Channel. Alright. Kok bisa kamu pakai Hari ini Bill, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan luar biasa. Bang. Ya, kebetulan beliau ini berkecimpung di dunia kreatif juga, di industri entertainment sama kayak lu ya. Betul, sama banget. Dan yang sangat menarik, nih half-breed. Wih, bener. Half-breed peranakan Indonesia dan Taiwan. Kita berlama-lama lagi, kita langsung sambut saja our brother Anthony Xie. Luar biasa. Halo Ceng, halo Bill. Halo Ton. Luar biasa nih kabarnya ya, sepertinya ya. Apalagi mau Sincia ya, udah mau siap-siap mau berangkat pulang kampung. Tadi bener yang abang bilang, kan half-breed ya. Jadi percampuran antara Indonesia dengan Taiwan. Wah, dan aku kenal dia ini, Anthony ini kurang lebih hampir dari tahun 2017 bang. Oh. Jadi lumayan lama. tahun, ya? Cuma emang anak ini pendiam habis bang. Dulu. sangat pendiam dulu. Aku tuh nginget karena kan dia nih berakting sebagai orang jahat gitu ya. Antagonis dan selalu pakai badana gitu ya. Ya preman banget. Nih adegannya dia nih kalau udah habis cut gitu kan langsung terlepas dia jalan ke mobil. Udah gak ada diskusi. Gak ngobrol. Walaupun ngobrol ada sama satu sahabat kita juga, Nisha lah gitu kan. Ya itu udah kayak, wah aku bilang, ini kayaknya bangun pertemanan susah gitu kan. Cuma sekarang ini kalau udah hampir jelang berapa tahun dan kita udah sama-sama dalam satu komunitas, udah 6 tahun, dan aku bisa ngelihat perubahannya luar biasa banget gitu ya. Boleh mungkin Bro Anthony bisa sharing buat kita, membagikan apa sih yang membuat dirimu sekarang berubah drastis dari Anthony. Iya, kalau dulu mungkin kita bisa bilang tanda kutip ya, kayak agak sombong atau pendiam atau kita nggak ngerti gitu. Tapi sekarang, wah lu kemana aja orang hai gitu, sangat berubah. Jadi sebenarnya bukannya mungkin nggak bisa basa-basi ya dari latar belakang. Iya, dari latar belakang Taiwan gitu, kayak udah lama di Taiwan. Itu negara yang bukan basa-basi soalnya. Oke. Kalau Indonesia kan ya suka halo ngobrol, Hangat. Dan kebanyakan mostly basa-basi kan, supaya mencairkan suasana gitu. Tapi kalau di Taiwan belum tentu mencairkan suasana, dikira asik sendiri gitu. Jadi kayak lulu gua. Tapi sejak di sini belajar kayak orang Indonesia terkenal ramah kan ya. Terus ya banyak yang terkenal ramah. Terus apalagi gue juga kenal sama orang-orang gereja yang sekarang ini kayak yang bisa membangun dan bisa membuat gue menjadi lebih baik. Nah, kenapa gue nggak membuka diri aja gitu loh. Kayak misalnya gue pertama mungkin sama orang yang nggak berapa kenal, bakal orang merasa gue koki, merasa gue kayak susah dideketin. Tapi kalau sekarang gue berusaha untuk ya setelah itu lebih cair gitu loh. Orang ya makin ngerasa kayak, oh ternyata orangnya nggak begitu ya. Karena ya gue bilang ya ada Tuhan dalam diri gue. Maksudnya Tuhan ngajarin gue yang baik, bukan ngajarin gue yang buruk. Mungkin tuh Tuhan ngajarin apa Tom? Yang baik itu kayak gimana ya, dalam bayangan? Ya sebenarnya sih simple ya. Kayak dari mulai gue, sebenarnya gue Kristen tuh dari kecil kan. Dari kecil dan udah mulai tahu tentang cerita Tuhan Yesus lah, cerita apa itu. Tapi kan bener-bener taunya itu sejak gue ya di Indonesia dan ada turning point-nya dalam hidup gue. Misalnya gue mulai tahu yang dari dulu memang tahu yang baik dan buruk, tapi lebih tahu akan fear of God-nya gitu loh. Lebih tahu takut akan dosanya dan ya lebih bisa itu menurut gue sih kedewasaan ya jadinya. Kedewasaan dalam Tuhan juga gitu. Iya, dalam iman dan
kehidupan gue juga. Iya, iya. Kayak mulai Bible study kan kasih tahu tentang dosa, tentang gereja, tentang pengampunan, nggak bisa ngampunin orang yang jahat sama kita, dosa sama kita. Dan itu kan suatu hal yang nggak gampang. Dan akhirnya gue sekarang juga bisa kasih tahu orang itu, misalnya dia nggak dekat sama keluarganya, dia nggak dekat sama temennya atau saudaranya, gue bisa kasih tahu daripada ini lo harus memaafkan dia itu loh. Dan itu efeknya gede banget sih. Orang juga ngerasa bisa, kenapa nggak gue lakuin aja ya gitu loh. Yang jadi yang suatu yang positif sih menurut gue. Amin. Jadi ada bahan pembicaraan lah. Betul. Iya. Betul. Nah itu kan menarik tuh Ton, pas waktu tadi lu bilang ada perubahan cara berpikir ya. Cara berpikir yang bahkan sebelumnya lu sebenarnya udah pernah dengar, cuman pas waktu tadi juga lu ada bilang Bible study. Nah apakah Bible study itu yang membantu Anthony untuk bisa melihat firman Tuhannya lebih dalam lagi atau gimana? Sehingga ada berubah, pola pikirnya Anthony jadi berubah tuh. Iya, kalau kita selalu baca firman Tuhan kan mungkin dulu baca firman Tuhan kelewat aja gitu ya. Paling tahu Yang penting baca. baca dan yang paling penting tuh tahu ceritanya. Tapi kalau yang kita nggak ada di dalamnya nggak ada ceritanya, cuman pesan-pesan doang, itu pasti dilewatin kan. Biasa kalau yang ceritanya ya tentang Moses lah, tentang tokoh-tokoh lah ya, tokoh-tokoh Alkitab. itu kan pasti ada ceritanya dan orang even bukan Kristen pun tahu. Kalau sekarang kayak pesan-pesannya itu lebih bisa kita gunain dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak usah worry ini, Tuhan pasti akan ada rencana buat kita. Nah, itu sih kayak perbedaannya setelah lebih mengenal Tuhan sama sebelum mengenal Tuhan. Wow, sangat menarik sekali ya Bang ya. Karena kan tadi kalau aku sempat mengenal Anthony yang di masa kita bekerja sama dalam industri sinetron gitu ya, sangat berbeda. Lalu tadi Anthony menceritakan jernih perubahan kehidupannya dia, dan itu adalah bagian dari turning point. Tadi aku kayaknya menyimpulkan ada satu poin di mana kayaknya Anthony melakukan satu karakter sebagai murid Yesus, yaitu menyangkal diri gitu kan. Nah, apa sih turning point yang nyangkal diri itu yang sehingga kayak triggernya untuk lu pengen banget bertumbuh gitu ya, seperti yang dikatakan Lukas 9 ayat 23 itu kan, bahwa kalau mau jadi murid Yesus ya ada nyangkal dirinya gitu. Seperti apa sih bro? Kan mungkin itu lu tumbuh dengan kurang lebih 20 tahun dengan karakter sebelumnya, dan lu benar-benar merubah semuanya untuk menjadi seorang yang kita bisa panggil lu adalah seorang murid Yesus. Kalau menyangkal diri yang paling gampang sih ya mungkin dari sosial kita sama pertemanan kita. Mungkin kan kita tahu ada yang baik dan buruk, itu kita bisa membedakan. Kita tahu yang mana baik buat kita, buruk buat kita. Tapi bukannya kita harus mengikuti itu semua gitu. Kan ya orang kalau dalam logika di society itu pasti mikirnya orang makin tua, teman makin dikit kan ya. Tapi kalau di kingdom ya kita makin tua kita makin banyak. Amin. Sisa. Awesome. Itu jadi nggak kayak misalnya kita nggak suka pergaulan itu, mereka nggak suka sama kita ditinggalin kan. Mereka masih main sama orang-orang itu. Jadi toxic pergaulan itu kita tinggalin dan kita sendiri. Mungkin banyak orang mengira gitu. Tapi kalau di sini kita bisa saling mengingatkan, biarpun kita jatuh ke dalam dosa lagi, tapi bisa selalu diingatkan. Selalu bisa nggak bisa dijudge gitu loh. Kalau ya namanya orang kan juga bisa melakukan dosa kan ya. Ya sesudah dibaptis kayak sebelum dibaptis kayak. Tapi yang paling penting kita kan udah tahu kebenaran itu apa dan kita harus jalanin itu. Wah, nice. Beda banget ya sama yang waktu dulu. Sangat jauh. Jangan kan sampai ngomong seperti banyak. Sedalam ini nggak pernah. Paling kalau ketemu, "Hai men." Cuma sampai itu doang ya. Stop, udah nggak ada lagi. Wow, berubah banget ya, bener-bener apa ya, itu insightful banget ya, karena kan orang bilang semakin tua itu kayaknya pergaulan makin mengecil, mengkerucut gitu ya, gitu. Makin introvert lah istilah gaya dunia sekarang gitu. Istilahnya kalau bahasa kerennya kan sekarang ada quotes yang bilang the more you get older, the smaller circle you have. Tapi gue suka sih tadi pas waktu dia bilang ya kalau kita di kingdom tuh, di kerajaan Tuhan, justru kita makin bertambah usia, kita circle kita makin gede. Gila. Banget, bahkan bukan di Jakarta aja ya. Betul, kita punya ya
Itulah luar biasanya ketika orang bisa mengerti kasihnya Tuhan. Iya. Terus dipertemukan sama yang mengerti sama-sama, punya dogma kayak gitu, ditambahin lagi yang lain, ya udah makin lama makin membesar. Meluas jadinya ya Bang ya Betul. kita ya. Wah, ini aku benar-benar setelah Anthony ceritain ini tuh aku benar-benar kayak ngelihat dia beda ya. Beda ya. Ya karena kan balik lagi ya Tonya, gue kenal lo dari bujangnya gitu. Berarti berapa tahun lo waktu itu syuting bareng dia? Hampir tiap hari itu kalian? Almost tiap hari ya, bahkan minggu pun kita juga kerja juga gitu Dan kan. dulu cuman kalau ngobrol sama dia cuman, Nah, hey man, cuman iya gitu. gitu, dan lucunya kan dia nih antagonisnya, aku prota gitu. Jadi kalau ketemunya adegan berantem Itu kalau di di on frame, ininya, on frame. oh on frame. Tapi kalau di lokasi udah nggak ketemu dia, udah di dalam mobil aja dia anak. Tapi lu inget gak ada kali di luar dari lokasi tersebut, ya maksudnya pas waktu kalian udah kelar take, kalimat panjang apa yang pernah lu dengar dari mulutnya Ya, Anton? dialog lah paling ya. Dialog. Enggak, bukan dialog, bukan dialog. Duluan, Pokoknya nggak duluan, ada diskusi hubungan, lokasi betul, kan. betul, kayak hubungan, kayak ngobrol satu sama lain gitu. Enggak sih. Ada. Hah? Ada. Gue mau ngajak lu untuk kegiatan sosial. Oh, Gue terus bilang, dia jawabnya bro apa? boleh nggak bro gue ajak lu untuk kegiatan sosial, tapi kita di BKT Bekasi. Terus? Itu ngapain men? Gitu. CFD men, jual-jual barang apa Free pre-love day, kita. ya. Jadi ngobrolnya di situ doang paling panjang bang. Oh, oke men, nanti gue Itu kasih tektok-tektokannya. Nah, Oke, gitu. Paling tektokan aja gitu. Iya. Nggak ada yang menceritakan, menurut gua gini men, pemikiran gua begini, perasaan gua. Kalau pemikiran aja enggak, perasaan udah pasti nggak mungkin lah. curhat antar teman Curhat intinya aja. nggak ada. Bener ya men ya? Iya, Kalau ngomong emang nggak ada sih kita Iya, ngobrolnya iya. seperti itu. Wah kalau tadi barusan berapa menit yang lalu tuh lu alami tuh kayaknya nggak mungkin banget gitu terjadi. Nggak mungkin. Tapi puji Tuhan ya kita sama-sama di satu komunitas juga Amin, gitu ya. Is Jakarta guys. Iya. Is Jakarta Disciples, dan apa ya di situ momen kenal Anthony lebih kenal dalam, bahkan kita udah sempat di titik curhat-curhat juga situasinya gitu. Jadi kayak kenal, wah ternyata mungkin orang ini mungkin nggak mau menceritakan tapi nggak ada tempatnya gitu, atau belum bertemu dengan satu value yang tepat untuk dia percaya menceritakan gitu. Tapi pas kita belajar kenal firman Tuhan lebih dalam, disitulah kita mulai ngerti gitu ya bahwa value itu ada. Dan kan puji Tuhan ya Anthony sekarang sudah punya jagoan luar biasa, Yoi, Enzel, udah menikah Ya, dengan nah itu, Audi. Nah itu menarik tuh Ton. Bagaimana pandangan lu sekarang tentang dari pemahaman lu dari Bible study sampai lu waktu itu kan kalau nggak salah waktu Anthony mulai Bible study itu kalian pacaran ya sama Audi ya. Nah, sekarang kan udah menikah, punya anak. Ada nggak pandangan atau nggak perspektif dari firman Tuhan yang lu baca mengenai pernikahan atau nggak parenting anak, membesarkan anak yang lu sekarang pakai dalam kehidupan lu sehari-hari? Kan pasti kan lu sekarang ada topik lu banyak nih sekarang, udah sebagai bapak gitu ya, sebagai bapak, kepala rumah tangga, pekerja. Nah juga apalagi lu jadi di komunitas kerohanian spiritual juga lu sebagai brothers in Christ gitu ya, alias murid Yesus. Nah gimana caranya lu menjuggling peran lu hari ini yang lu lihat dari Bible, sehingga itu bisa membantu lu dan membuat lu menjalankan kehidupan ini lebih easy mungkin atau lebih sulit dengan semua peran ini. Gimana menurut Anton? Kalau dari gue sendiri sih gimana caranya adalah dengan cara Tuhan ya mungkin ya. Misalnya libatin Tuhan dalam pernikahan, dalam parenting anak, supaya kita tuh nggak kebawa emosi. Kadang-kadang kan pasti karena capek atau karena masalah jadi kebawa emosi. Tapi gimana pun juga kita selesaiin dengan berdoa bareng, selesaiin dengan kasih tahu dengan baik-baik. Itu kan semua diajarin gimana supaya jadi yang lebih baik gitu loh. Mungkin kalau sebelum kita kenal Tuhan mungkin kita bakal bingung gitu cara gimana mungkin bisa saling menggunakan perasaan sendiri, cara kita sendiri ya. cara-cara duniawi kita. Tapi kalau di dalam Tuhan kita selalu libatin Tuhan dan utamain Tuhan gitu loh dalam hubungan. Jadi itu bisa menjadi lebih baik sih. Jadi nggak terlalu membuat kita jadi pusing gitu. Jadi kenapa kita nggak libatin Tuhan dulu supaya nggak kejadiannya lebih parah, supaya kita juga bisa kita sendiri itu bisa
bisa ada batasnya gitu kalau libatin Tuhan dalam hidup kita. Dalam ngurus anak kayak nyelesain masalah sama pasangan kayak itu. Jadi lebih wise lah. Wow. Amin. Bisa lebih wise. Kelihatan sih kalau dari cara ngomong Anthony, kayaknya anak lu mungkin yang lebih ini lagi ya, lebih terlihat juga gitu. Karena kan kalau Ansel ini adalah anak Anthony yang pertama yang benar-benar kedekatannya dengan kita para brother juga ya dalam komunitas yang benar-benar kayak dekat juga gitu. Jadi punya karakter yang cinta Tuhan juga, bahkan katanya suka minta untuk diantarin ke sekolah minggu gitu kan. Kalau ketemu ada salah satu brother kita secara visual sih emang bule gitu ya, pernah manggil kayak Uncle Jesus gitu. Nah, emang ada value apa sih dalam parenting lo kepada si Ansel sehingga Ansel punya punya perasaan dan pengenalan akan Tuhan tuh mulai dari awal ini sudah terdidik gitu. Ada nggak sih kayak di rumah atau dalam momen-momen tertentu sebagai seorang ayah kepada anak laki-lakinya? Sebenarnya yang paling gampang itu tuh kayak libatin Tuhan dalam parenting juga. Misalnya kalau gue lagi marah gitu, kayak Ansel bilang, Ansel harus remind Papa, if Papa angry to you, Jesus will angry to Papa. Terus Ansel juga bisa, oh ya Papa, no Papa, Jesus will angry to you. Jadi Dia pakai kata-kata itu buat itu. dia bisa Pembelaan. Bisa manipulate kan? ya enggak sih, manipulate-nya mungkin lebih ke apa? Kayak it's okay Papa, Jesus will protect us gitu loh. Kayak aku kan sering bilang juga kayak dalam doa kayak Lord Jesus protect Ansel from bad thing, from everything. Jadi dia bisa ingat gitu loh. Dia dalam doa, dalam kehidupan dia bisa tahu semuanya gitu. Iya, jadi dia benar-benar bisa tahu gimana caranya Tuhan itu dalam hidup gunanya apa gitu loh bagi dia. Mungkin sekarang kan dia masih belum ngerti Tuhan tuh kayak gimana, tapi dia cuma tahu visual kayak dari buku-buku Alkitab. Dan dia pengen kalau bacain buku lagi bedtime story itu ya baca buku Alkitab. Jadi dia bisa tahu cerita-ceritanya. Wow. Itu lo lakukan sering? Sering, karena ya nggak tiap hari bukunya, tapi ya kadang-kadang dia bisa minta Alkitab. Dia bisa minta, mau buku ini baca gitu. Nice. Jadi ya dia lebih cepat nangkep sih kalau dengan cerita-cerita Tuhan Yesus. Ya, gue ingat kan di buku Ulangan 6 Tuhan sendiri dari zaman dulu udah bilang ke kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Tapi dia juga bilang ngomongin tuh ke anak-anak lu, ngomongin terus. Cuman diomongin. Tuhan minta itu doang tuh dari zaman dulu. Nah, mungkin ini satu hal yang gue lihat kalau Ansel bisa mulai membicarakan Tuhannya kayak gitu, itu karena lu sering gitu untuk ngomongin. Jadi make sense sih, make sense. Iya, dan itu juga yang bisa lu praktekkan dari apa yang lu lihat dari firman Tuhan pastinya, gitu kan? I see. Wow. Nice. Keren banget. Ya, berarti mungkin itu yang tadi sudah banyak Anthony juga sharing ya Bang ya. Kayak Ance dan juga Anthony. Tadi Anthony juga mention tentang community di dalamnya. Ada community. Dan saya juga tahu ya, sebagai Anthony sekarang kan dari dulu kita manggil dia bro. Dan sekarang Anthony juga udah sebagai seorang one of the leader us juga gitu kan. Amen. Yang kayaknya sudah bantu banyak juga situasi-situasi khusus dalam mungkin dalam pertemanan, kerohanian brother-brother kita. Mungkin boleh lu sharing bagaimana ketika lu melihat community itu sangat membantu lu secara personal, bro. Iya. Yang gue rasain tuh sekarang kayak misalnya kita ada doa malam, kita bisa ngepost di sosial media. Itu bagian dari penginjilan sih. Wow, jadi amin. orang tuh banyak yang nanya misalnya, komunitasnya hebat ya, strong ya. Terus mereka selalu kasih support juga dalam Tuhan gitu. Amin. Terus kayak kok bisa ya masih sibuk tapi masih bisa ada Tuhannya. Kayak sering-sering kasih komen begitu gitu loh. Jadi kayak sebenarnya sih useful banget kayak menginjil dari sosial media itu, mereka jadi tahu kayak nggak semuanya yang dilihat orang tentang dunia entertainment itu semua buruk atau semuanya nggak baik. Come on. Iya, tapi kan jadinya kita tahu apa yang kita lakuin itu pasti ada hasilnya. Dan itu karena community base-nya itu ya. Komunitas itu yang membuat kita strong sih. Wow. Amin.
Lu kan juga dulu satu komunitas Betul. di lokasi. Nah. Bahkan kami Tapi dulu beda geng. beda geng, karena geng yang Lu anak baik. anak baik. Dia anak jahat. Iya, bosnya lagi. Oh, dia bosnya. Yo, Bosnya yang jahat. bener. Ngomong-ngomong soal komunitas ya Bang ya, kan kita sama-sama di East Jakarta Disciples, and thank you juga ya. Mungkin secara personal saya sama Anthony memang kita sama-sama datang dari industri yang sama. Iya. Tadi aku tertarik ketika Anthony bilang bahwa jangan sampai orang lihat dunia entertainment itu yang bad things gitu kan. Seharusnya kita ngelihat bahwa ada situasi di mana lah kita juga anak Tuhan gitu. Kita murid Yesus, kita bisa kasih lihat bagaimana karakter kita gitu kan, hubungan kita sesama jemaat, sesama community gitu. Dan thank you lu juga kasih insight tentang bagaimana kita bisa pakai sosial media, termasuk yang hari ini kita juga lakukan, betul kan ya Bang? Ya, semoga ini bisa jadi berkat juga ya. Dan buat teman-teman mungkin mau tertarik, mungkin Abang bisa ada kasih satu encourage bagaimana bisa melihat bahwa community, kebetulan khotbah kita hari ini tadi tentang satu hubungan gitu, fellowship. Mungkin Abang boleh kasih satu pesan buat kita bagaimana membangun hubungan itu dalam komunitas, rumah atau di pertemanan. Ya, seperti yang sudah kalian alami gitu ya. Ini kan kelanjutan dari apa yang sebenarnya Tuhan udah ngomongin dari puluhan ribu tahun yang lalu gitu loh. Dan buat kita semua ya tentunya dengan kita bisa menjalankan, ya gue suka sih tadi Anthony ada quote fear of God-nya. Jadi buat gue tuh fear of God itu sesederhana lu lakuin perintahnya. Gitu kan. Nah, tadi kan apa yang dia bilang kan dari apa yang dia baca di firman, ya udah dia mencoba untuk melakukan. Gitu kan. Nah, bayangin kalau orang-orang di sekelilingnya terus mencoba melakukan dari buku yang udah ada ribuan tahun yang lalu, gitu kan. Jadi kan kita kan sekarang hari ini dipanggil untuk bisa melakukan dan menjalankan buku itu gitu loh. Kalau misalnya kita bisa berada dalam titik ini satu sama lain, kita tahu sampai kapanpun, sampai kita mati, kalau kita ada salah satu sama lain, kita harus mengampuni, nggak ada pilihan, kan? Bos orang itu Yang minta. Tapi kan itu suatu hal yang indah, Betul. gitu loh. Yep. Itu that's one of the beautiful thing gitu yang kita bisa alamin sebagai pengikutnya Yesus gitu. Nah makanya kita ya terus jalanin, terus nikmatin. Ya namanya masalah dan itu yang lainnya udah pasti ada. Tapi untuk kita terus berada dalam firman Tuhannya itulah yang akan menjaga kita satu sama lain untuk kita bisa terus berada dalam fellowship koinonianya Tuhan. Gitu. Jadi ya kita teruslah untuk bisa mengalami ini, terus berbagi ya melalui apapun gitu kan. So ya looking forward untuk kita bisa terus melihat bagaimana Tuhan bisa bekerja melalui kita semua pasti. Yes. Dan tentunya untuk teman-teman di luar sana juga ya. Iya. Untuk kalian semua yang di luar sana yang mau mengalami Satu experiencing with God gitu kan dan satu sama lain, let's join us. Yes, betul banget. Tadi apa kesimpulan Abang bangun buat kita itu adalah tentang di mana devoted-nya itu. Lakukan Yap. terus Betul. menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita Iya. semua ke rumah Bapa di surga. Dan hari ini sekali lagi boleh kita kasih applause luar biasa Yeay! buat Anthony Xie. Benar-benar ini insightful banget, Amin, saya yakin. Dan aku bisa melihat buat setiap teman-teman semuanya yang mendengar, boleh kontak di sosial media kita semuanya. Yang tadi aku ajak bisa Atau boleh subscribe. kontak Billy, kontak Boleh. Anthony. Sosial ya kan? media kita rajin kok kita posting setiap doa malam karena kebetulan tadi doa malam itu bersama dengan Anthony dan Kayance juga kita lakukan. So ayo bisa follow akun kita, nanti kita akan taruh di bawah sini semuanya dari sosial media saya, Anthony, Kayance, bahkan komunitas kita. Yuk, dan juga subscribe juga di YouTube channel kita Devoted Talk, dan aku yakin kita juga akan mengajak narasumber-narasumber yang gak kalah luar biasa juga Looking forward. yang bisa membantu kita lebih dalam lagi kenal Tuhan dan makin jatuh cinta sama Tuhan. Amin. So, terima kasih teman-teman telah menemani kita selama 20 menit ini, dan aku juga pengen ngajak kalian jangan lupa follow dan subscribe semua sosial media. Sampai ketemu lagi di another podcast Devoted Talk. See you.